Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita di dalam siaran Banjir TV di dalam Mutiara Kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang sangat luar biasa, baik itu kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan sesi daripada keutamaan mencari ilmu, keutamaan ilmu dan lain-lainnya. Warada anna dunya yu'tillahu may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memberi dunia kepada orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya semua makhluk Allah diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar-pintarnya kita tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diberikan dunia yang sangat luar biasa. Contohnya, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia tapi orang tersebut tidak dicintai oleh Allah, orang-orang yang bukan selain muslim. Dan mudah-mudahan agama yang selain beragama Islam, mudah-mudahan mereka cepat-cepat masuk Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka mendapatkan dunia yang sangat banyak, sedangkan orang-orang Islam banyak yang mengatakan, kenapa orang Islam ini miskin-miskin? Janganlah kalian mengeluh karena kalian tidak mendapatkan dunia yang sangat banyak. Karena bisa saja kalian mendapatkan dunia yang sangat sedikit tapi kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja orang yang banyak dunia dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa saja itu adalah kerjaan mereka mendapatkan dunia, mereka bisa bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala tahu jikalau engkau diberikan dunia, kau tidak akan sanggup untuk mengatur daripada duniamu tersendiri. Dan Allah memberikan dunia kepada orang yang tahu bisa mengatur daripada dunia tersebut. Allah tahu bahwa kita ini belum sanggup atau belum siap menerima daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'til ilma illa ma yuhibbuhu minal abrar. Dan Allah tidak akan memberi ilmu, Allah tidak akan memberi ilmu kepada kecuali kepada siapa? Kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beruntung. Makanya bagi kita yang sering datang majelis, bagi kita yang sudah datang ke pengajian, belajaran, kita bersyukur bahwa kita ini artinya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini orang-orang yang sangat beruntung yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Amirul Mukminin Sayyidina Ali, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih bagus daripada harta. Karena apa? Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu yang menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaga harta. Karena apa? Kalau kau punya harta, kau harus menjaganya lebih aman daripada pencuri. Kau takut untuk kehilangan hartamu daripada pencuri-pencuri. Sedangkan ilmu yang menjagamu daripada siksaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Al ilmu yasku alal infaq wal malu tunqasuhu nafaqah. Ilmu, ketika kau belajar ilmu, kau mengamalkan ilmu, mereka akan bertambah. Ketika kau mengamalkan ilmu, kau infakkan ilmumu, kau berikan ilmumu kepada orang lain, maka ilmu tersebut akan bertambah. Wal malu, sedangkan harta yang kita lihat, kalau kita keluarkan dia akan berkurang. Itu yang kita lihat. Tapi kalau harta yang hakikatnya kita ikhlas, harta itu akan bertambah dengan sendirinya. Tetapi kalau di dalam realitanya, harta itu akan berkurang kalau dikeluarkan. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun al. Ilmu yang membela kita, ilmu yang memberi kita semuanya. Wal malu mahkumun alaih, dan harta itu kelak akan dihisab, yang menuntut kita. Karena apa? Karena kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hartamu. Harta apa itu? Dibuat apa hartamu? Itulah ilmu. Itulah daripada harta. Harta yang akan menghisabmu kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Qadir, sedikit cerita daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau menceritakan taro li nurun azimun mala'ul ufuq. Syekh Abdul Qadir Jailani beliau menceritakan, aku pernah dilihatkan cahaya yang sangat luar biasa yang membentang di atas langit. Summa tadalla fi suratun, kemudian cahaya tersebut berubah bentuk. Tunadini, cahaya tersebut memanggilku. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Ana rabbuka, cahaya tersebut memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dan mengaku ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Waqad halaltu laka muharramat, dan cahaya tersebut yang mengaku sebagai Tuhan, dia mengatakan waqad halaltu laka muharramat, aku menghalalkan untukmu apa yang telah aku haramkan. Artinya semua yang haram telah dihalalkan oleh cahaya tersebut. Fakultu ikhsa ya lain, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ikhsa ya lain, pergilah kau wahai yang dilaknat. Artinya cahaya tersebut adalah iblis yang menyerupai cahaya. Fa idza dzalika nuru golam, seketika itu cahaya tersebut menjadi gelap. Nah, ketika Syekh Abdul Jailani mengatakan pergilah, keluarlah wahai yang dilaknat, maka cahaya tersebut menjadi gelap. Watilka suratu dukhanun, kemudian cahaya tersebut menjadi gelap dan berubah menjadi asap. Tsumma khatabani, kemudian asap tersebut berbicara kepadaku, ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bi amri rabbika wa fiqhika bi ahwali manazilatika. Wahai Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika, kau telah selamat darimu dengan ilmumu, sebab ilmumu. Bi amri rabbika, dengan perintah daripada Tuhanmu, wa fiqhika, dan daripada ilmu fikihmu. Bi ahwali manazilatika, dengan keadaanmu seperti ini. Walaqad allaltu bimithli hadhil waqi'a sab'ina min ahli tariq. Dan asap tersebut, dia mengatakan, aku telah menyesatkan orang sepertimu, orang yang sepertimu dengan cara sepertiku ini 70 daripada ahli thariqah. Dengan cara seperti itu, asap tersebut, setan atau iblis itu telah menyesatkan daripada
70 ahli tarik yang tidak memiliki ilmu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fakultu lillahi fadli, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan lillahi fadli itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqilalahu, maka salah satu murid beliau mengatakan, kaifa alimta annahu syaitan, bagaimana engkau mengetahui bahwa dia adalah syaitan? Qala biqaulihi waqad halaltu laka muharramat, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan dengan perkataan aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan untukmu, itu adalah daripada godaan setan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Karena sesuatu yang haram tidak akan menjadi halal semasa hidup kita, apapun itu. Apapun itu, minuman khamar, apapun itu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina, mencuri, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meremehkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah sesuatu yang haram, tidak mungkin menjadi halal semasa kita masih hidup. Semasa kita masih hidup, semuanya tidak akan menjadi halal. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu kita. Mudah-mudahan dengan sebab ilmu kita, kita tidak menjadi orang-orang yang sombong atau bertinggi dengan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan ilmu kita, kita bisa bertambah tawadu, dan dengan ilmu kita bisa lebih menghormati orang lain, dan dengan ilmu kita bisa mengetahui sesuatu yang apa yang halal dan haram, dan dengan ilmu kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.